Portland, Oregon, kota di Amerika yang akhir-akhir ini lagi banyak banget diomongin orang karena dikirimkan sekitar ratusan tentara sama Presiden Donald Trump. Or Portland, Oregon. I mean, every time I look at that place, the place is burning down. There's fires all over the place. When a store owner, there are very few of them left, but when a store owner rebuilds a store, they build it out of plywood and they don't put up storefronts anymore. They just put wood up. Jadi di sana tuh kacau balau diduga sebagai domestic terror dan juga kelompok Antifa yang mengacaukan keamanan di kota tersebut sehingga Donald Trump harus mengirimkan tentara-tentara federal untuk berusaha mengembalikan order di sana. Tapi beberapa video di internet bilang kalau sebenarnya kota Portland yang katanya api di mana-mana, kekacauan, keributan dan lain-lain itu sebenarnya nggak tepat karena yang sebenarnya terjadi di Portland itu kayak gini. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi nih? Jadi, Portland tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba sampai diturunin tentara? Dan apakah Donald Trump ini ngomong hal yang benar? Dan bagaimana orang-orang Portland merespon hal ini? Trump says he will send troops to Portland to handle domestic terror. Jadi sekitar di akhir September, Donald Trump itu emang udah bikin keputusan untuk mengirim tentara federal untuk ke kota Portland untuk melindungi Portland dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kestabilitasan negara. Nah, ini agak susah nih untuk ngejelasinnya nih. Jadi gini ya, Amerika itu negara serikat, bukan negara kesatuan. Jadi mereka itu punya states, punya negara dalam negara gitu loh. Tapi mereka semua sepakat untuk bersatu dalam satu federasi. Trump ini presiden United States of America ya. Dan mereka ini punya tentara federal. Nah, tentara federal ini tentara milik kekuasaannya nih gitu loh. Dikirimin ke sana atas perintah presiden itu agak-agak bermasalah. Mungkin kalau di negara-negara lain yang bukan federal kayak ya udah gitu kan. Karena gini teman-teman, ini buat teman-teman yang kuliah politik atau yang mungkin lebih tahu boleh correct me if I'm wrong ya. Jadi tuh kasarnya otonomi daerah atau otonomi states di negara-negara federal itu jauh lebih besar dibandingkan kayak provinsi, kayak kota dan lain-lain di negara-negara yang kesatuan. Mereka itu punya polisi sendiri, mereka punya bahkan aturan sendiri dan lain-lain gitu loh. Jadi sehingga tentara tuh nggak bisa asal masuk gitu ke sebuah kota hanya karena ya kan lu satu kesatuan sama gua. Enggak, kita bukan kesatuan, kita federasi gitu. Jadi kalau ada tentara Amerika datang ke sebuah negara kesatuan ya, yaitu di sini adalah Oregon, Portland, itu ya jadi kacau balau. Kayak kok lu datengin tentara, ada apa nih? Presiden Donald Trump said he will send troops to Portland, Oregon, authorizing full force if necessary to handle domestic terror as he expand his controversial deployment to more American cities. He made the announcement on social media, writing that he was directing the Department of Defense to provide all necessary troops to protect war-ravaged Portland. Ya tadi seperti yang gue bilang, dia merasa bahwa ini tuh kita mesti memerangi ini nih, mesti menghabisi pengganggu-pengganggu yang mengacaukan kestabilitasan negara. Kata menghabisi gue ini bukan lebay ya, tapi karena dia yang bilang sendiri gitu. If necessary itu bisa pakai full force. Ya, apalagi artinya kalau bukan menghabisi. Read it. It says, at the request of Secretary of Homeland Security Kristi Noem, I am directing Secretary of War Pete Hegseth to provide all necessary troops to protect war-ravaged Portland and any of our ICE facilities under siege from attack by Antifa and other domestic terrorists. I'm also authorizing full force if necessary. Thank you for your attention to this matter. Dan seperti yang gue bilang, hal ini tuh benar-benar hal yang berbahaya dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang melawan hukum. Karena nggak bisa tentara itu bergerakan sebebas itu sama seorang presiden ke negara bagian dengan alasan yang nggak jelas. Oregon Government Tina Kotek said in a statement afterward that her office was reaching out to the White House and to the Department of Homeland Security for more information. We have been provided no information on the reason or purpose of any military mission, she said. There is no national security threat in Portland. Jadi gubernurnya udah bilang gitu, kayak Portland gak ada masalah, kenapa lu turunin tentara? Ini aneh banget gitu, kasarnya gitu aja. Jadi ini benar-benar gak jelas kenapa tiba-tiba dia nurunin tentara. Sebenarnya bukan gak jelas, banyak media, banyak berita juga tahu bahwa kejelasannya adalah di perlindungan operasi ICE. ICE itu apa? ICE itu adalah agensi yang berusaha untuk nangkepin illegal imigran di Amerika. Jadi Trump ini lagi gila-gilaan, lagi besar-besaran untuk nangkepin para illegal imigran yang ada di Amerika. Untuk perdebatan illegal imigran dan lain-lainnya bisa kita kesampingkan dulu dan kalian bisa komen di bawah pendapat kalian gimana. Tapi di Amerika sendiri ini banyak perdebatan yang ada yang bilang butuh secara ekonomi tanpa illegal imigran Amerika itu bisa bahaya, dan para illegal imigran juga banyak yang bilang terjadi juga gara-gara kebijakan Amerika yang mengacau
mengacaukan negara-negara mereka. Ada yang bilang juga bahwa illegal imigran itu berbahaya karena ya kriminal, bikin banyak masalah, pengangguran. Amerika aja belum jelas ngurusin warganya, ini lagi ngurusin warga negara yang kabur ke Amerika dan lain-lain. Tapi Trump ada di pihak yang lebih ke sebelah sini, yang menganggap bahwa illegal imigran itu harus ditangkepin, sehingga digerakkanlah ICE untuk nangkepin banyak illegal imigran di masa jabatannya dia. Namun orang-orang yang tidak setuju dengan hal tersebut itu berusaha untuk menyetop aksi tersebut dengan demo besar-besaran. Salah satunya adalah di Portland, bahkan sampai mengepung kantor ICE itu sendiri. Nah, akibat pengepungan inilah Trump kayak punya alasan untuk melindungi aset federal, yaitu adalah kantor ICE, untuk mereka bisa bekerja lebih baik tanpa harus diganggu sama para demonstran dengan diturunkannya tentara-tentara federal. Nah, disinilah argumennya si Trump bilang, ayo nih lu pada gangguin gedung gua kan, berarti ya gue turunin tentara gitu. Sedangkan Portlandnya bilang, ya kan demonstrasi damai, nggak ada konflik yang butuh bantuan lu, kenapa harus sampai nurunin tentara gitu. Bahkan Trump sendiri sampai nuduh gitu kalau di situ ada Antifa, ada teror lah. Trump said in the decision was necessary to protect US Immigration and Custom Enforcement alias ICE facilities, which he described as under siege from attack by Antifa and other domestic terror. Domestic terror kalian udah paham lah ya. Tapi Antifa itu apa sih? Antifa ini sebenarnya adalah singkatan dari antifasis. Fasis ini kalian juga tahu ya, gerakan yang dimana merasa bahwa ras lain bye-bye dulu, ras kita yang paling baik, jadi ras kita lah yang harusnya memimpin dengan cara kepemimpinan yang udah kita-kita aja gitu loh. Mentok kanan lah, far right banget. Nah, Antifa ini tuh dianggap sebagai sebuah golongan atau gerakan aktivis yang udah beberapa orang anggap sebagai berlebihan, karena mereka itu konfrontasinya bukan cuman demo, bukan cuman protes, bukan cuman teriak-teriak, tapi juga udah all necessary force, all necessary things to do untuk melawan gerakan-gerakan fasis, yang dimana kemungkinannya bisa juga melanggar aturan. Sehingga Trump punya alasan untuk bilang, wah ini orang-orang kiri ini, Antifa-Antifa ini nih yang udah kelewatan batas nih, udah mengacaukan Portland, itu harus dituntaskan dengan menurunkan tentara-tentara federal ke Portland. Padahal udah dibilang bahwa mereka nggak butuh tentara, ngapain lu turunin tentara, demonya aman-aman aja. Oregon and Portland officials spoke out Saturday morning against Donald Trump announcement that he would send troops to Portland, with Mayor Keith Wilson saying the number of necessary troops is 0 in Portland and any other American cities. Yang nggak butuh tentara, ini nggak butuh ada pengamanan dengan senjata berlebih gitu di kota yang katanya menurut mereka dari berita dan dari statementnya ya baik-baik saja, mending ya semua orang demo dan lagi protes dan ya udah. Tapi sepertinya Trump cukup keras, Trump cukup pengen banget ini semua terjadi dan udah diturunkan tentaranya, demonya jadi malah makin panas dan berlanjut, dan bahkan dia bikin statement yang cukup kontroversial lah kemarin, bilang bahwa ada bakar-bakaran dan lain-lain, dan itu yang tadi sempat kalian lihat ini fullnya. Because they know it's going to be ripped down, and then I hear how wonderful it is. It's not wonderful, it's a disaster. That's almost an insurrection, that place. So we put our people in there and they do the job. Dan seperti yang tadi gue udah tunjukin juga, yang katanya bakar-bakaran atau bahkan war zone atau bahkan daerah konflik yang butuh perlindungan, butuh keamanan, butuh bantuan, itu ternyata nggak seperti itu, tapi ternyata malah kayak gini. Bahkan ada beberapa dari mereka ajak joget gitu loh para petugas keamanan yang ada di sana, karena saking kotanya baik-baik saja, nggak ada masalah menurut video-video yang bisa gue temukan di internet. Jadi ya, bagaimana menurut kalian tentang apa yang dilakukan Trump? Tentu banyak banget yang mengkritisi aksi Trump ini sebagai makin otoritasnya, makin diktatornya dengan menurunkan tentara, dengan menurunkan kekuatan militer di aksi damai di kota-kota yang menentang kebijakan ICE-nya, kebijakan untuk menghapuskan illegal imigrannya. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah. Dan tentu saya sangat terbuka dengan kritikan, dengan evaluasi, dan juga dengan poin-poin tambahan atau ada sanggahan, silahkan lakukan di kolom komentar di bawah. Tapi swear man, Amerika tuh makin kesini makin wadidaw ya. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa klik channel gue dan cek video-video yang menurut kalian belum kalian tonton. Jangan lupa follow gue juga di Instagram dan Twitter untuk dapetin info-info lebih cepat daripada video-video YouTube gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.